Baik, kita mulai ya. Hari ini kita akan bahas bab pertama atau chapter pertama dari mata kuliah manajemen. Nah, mata kuliah manajemen ini seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, kalau proses manajemen itu kan ada sebuah proses penataan ya, sebuah proses pengaturan yang dinamakan sebuah manajemen. Nah, dalam konteks teknologi informasi, yang akan kita tata atau yang akan kita atur itu adalah sebuah project. Ya, sebuah project bagaimana kita menata atau mengatur sebuah project, khususnya project tentang pengembangan sebuah sistem informasi atau pengembangan sebuah software gitu misalkan. Nah, maka dari itu di sini kita akan mendalami bagaimana memanage sebuah project atau lebih ke arah project management gitu ya. Kalau di dalam bidang pekerjaan itu nanti masuknya ke dalam bidang project management. Nah, di sini kita akan bahas tentang project management itu sendiri seperti apa. Nah, di sini kita awali dengan pembahasan apa itu manajemen project sistem informasi ya. Nah, di mata kuliah ini, di chapter ini diharapkan kalian bisa memahami pengertian tentang project, ciri-ciri atau contoh dari project sebuah sistem informasi itu seperti apa, dan cara mengolahnya itu seperti apa. Terus kemudian nanti juga kalian diharapkan bisa menjelaskan tentang definisi project dan paham menggunakan teori manajemen project sistem informasi. Nah, itu target capaian dari pembelajaran hari ini. Nah, di sini kita bahas dulu tentang yang namanya manajemen project atau kata dasarnya adalah project. Apa sih project itu gitu kan? Kita udah sering mendengar kalau misalkan orang ngomong kita lagi ngebangun sebuah project gitu misalkan, atau ada project yang dikerjakan misalkan. Nah, secara definisinya, jadi project itu adalah sebuah usaha gitu ya, sebuah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan sebuah produk atau hasil yang unik. Gitu. Jadi intinya project itu adalah sebuah proses yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah produk atau sebuah hasil akhir yang unik gitu ya, berbeda dengan yang lainnya. Nah, di sini dikatakan sementara. Kenapa? Karena setiap project itu harus ada tanggal mulai dan juga tanggal selesainya, harus ada batasannya, harus ada ruang lingkupnya. Gitu. Kalau misalkan sebuah project dilakukan terus-terusan, tidak ada kapan mulai kapan selesai, atau dikatakan juga never ending project, nah itu bukanlah sebuah project. Itu sebuah rutinitas hari sehari-hari. Nah, kalau project itu harus ada indikator kapan dia dimulai dan kapan dia selesai. Maka dikatakan dia sebuah usaha yang sementara. Terus kemudian dia juga harus unik. Unik ini artinya dia berbeda. Berbeda dengan yang sudah ada atau dengan produk yang kebanyakan ada di pasaran gitu ya misalkan. Contohnya kayak misalkan dari produk atau jasa yang dihasilkan dari proyek tersebut. Nah, itu tadi dia harus unik atau berbeda dari produk yang sudah ada gitu. Jadi tidak ada dua buah proyek ataupun sebuah proyek gitu ya yang 100% sama. Dia harus berbeda, harus unik. Nah, maka itu dia katakan sebuah project. Nah, terus kemudian secara teori ada beberapa pengertian terkait dengan kata project itu tadi. Contohnya misalkan dikatakan oleh D.I. Sutherland dan juga W.R. King, ini mengatakan kalau project merupakan gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam organisasi sementara untuk mencapai satu tujuan. Gitu ya, menurut teori mereka berdua, ya kalau project itu gabungan dari beberapa resource
yang dikumpulkan dalam sebuah ruang lingkup organisasi yang sementara dibentuk untuk mencapai satu tujuan. Terus kemudian peneliti yang lain mengatakan juga yang namanya sekhwalbeh, yaitu proyek adalah suatu usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan produk atau layanan yang unik. Gitu ya. Jadi hampir mirip di kata usaha yang sementara dan hasil yang unik. Kemudian peneliti yang lain juga mengatakan, yaitu Larson mengatakan kalau proyek itu adalah kegiatan yang kompleks, tidak rutin, dan usaha suatu waktu yang dibatasi oleh waktu juga. Terus juga ada anggaran, sumber daya, dan spesifikasi kinerja yang dikerjakan atau yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Gitu ya. Jadi definisinya tadi dia kegiatan yang kompleks, terus juga tidak rutin. Artinya ada jangka waktu tertentu, dibatasi dengan anggaran, ada biayanya, sumber daya atau ada resource-nya, dan juga spesifikasi kinerja yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan si user atau customer-nya yang membuat proyek tersebut. Kemudian peneliti Rakos mengatakan kalau proyek itu selalu dimulai dengan adanya sebuah masalah, yaitu user mendatangi tim proyek untuk meminta solusi menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi proyek itu awalnya dasarnya pasti dari sebuah masalah. Ya memang biasanya seperti itu. Semuanya berawal dari sebuah masalah, kemudian masalah tersebut dicarikan solusinya oleh tim ahli atau tim yang akan mengerjakan proyek tersebut atau stakeholder-nya ya, untuk menentukan solusi apa yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu tadi definisi dari beberapa pengertian project. Kemudian ciri dan juga atribut project. Nah, di sini bisa dilihat ciri-ciri dari sebuah project. Yang pertama itu dia mempunyai tujuan atau bertujuan menghasilkan lingkup atau spesifikasi tertentu berupa produk akhir atau hasil akhir. Nah, jadi cirinya sebuah project itu dia menghasilkan sebuah produk akhir, gitu ya. Ada sebuah produk yang dihasilkan, gitu, atau ada sebuah hasil dari pengerjaan project tersebut. Pertama itu cirinya seperti itu. Terus yang kedua, dia juga harus memiliki jadwal, gitu ya. Harus ada jadwal yang dikerjakan atau jadwal yang ditentukan, gitu ya. Jadi ada timeline-nya, ada deadline-nya, ada batasan waktunya, kapan dia dimulai, kapan dia harus selesai, gitu ya. Karena tadi project itu mempunyai harus ada batasan. Tidak ada yang namanya project yang selalu dilakukan terus-menerus atau never ending project. Nah, terus kemudian ciri yang lain, project ini juga harus memiliki budget atau jumlah biaya atau cost ya yang dikeluarkan untuk menjalankan project tersebut. Itu harus ada anggaran budgetnya atau anggaran biayanya untuk mengerjakan project tersebut. Kemudian ada juga kriteria mutu, gitu ya. Ada apa namanya, quality assurance, gitu ya. Ada standar mutu yang ditentukan dari project yang akan dibuat. Kemudian ada juga resource-nya atau sumber daya yang sifatnya juga terbatas, gitu ya. Karena nanti project itu biasanya terhalang ataupun terskup, gitu ya, atau apa namanya, terkelilingi gitulah, ataupun terbatasi oleh yang namanya anggaran, biaya, waktu, kemudian resource, gitu. Jadi ya tergantung dari resource tersebut lah, batasan dari project tersebut.
Nah, terus jadi dia sifatnya terbatas gitu, tidak unlimited gitu. Harus ada batasannya. Dalam artian batasan waktu dan juga budget dan juga anggaran yang telah ditentukan. Dan yang pasti dia pasti ada awalan dan juga ada waktu akhir yang jelas. Kemudian cirinya selanjutnya, kalau project itu dia tidak rutin atau tidak berulang. Gitu ya. Jadi project hanya dikerjakan dalam skop waktu tertentu. Kalau pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang itu biasanya rutinitas. Gitu ya, tugasnya dia gitu, bukan mengerjakan sebuah project, karena project itu hanya pekerjaan, istilahnya itu pekerjaan tambahan gitu ya, ataupun tugas tambahan yang dilakukan di luar dari tugas dia utamanya. Nah, terus kemudian selanjutnya ada yang namanya atribut dari sebuah project. Nah, atribut project ini antara lain yaitu project memiliki tujuan yang unik gitu ya. Dia harus mempunyai hasil akhir atau produk akhir yang unik, artinya berbeda dari produk kebanyakan. Kalau misalkan produk ataupun hasil project itu sudah banyak gitu orang punya, sudah banyak orang bikin, ya kita tinggal beli aja produknya gitu tanpa harus membuat project tertentu. Kemudian atribut dari project yang lain yaitu memerlukan alat bantu kendali atau alat bantu kontrol gitu ya. Itu atribut atau bagian dari project gitu, karena dia memerlukan tools atau alat-alat yang digunakan untuk mengendalikan atau memanage si project ini supaya berjalan dengan baik. Kemudian dia juga memerlukan sumber daya tertentu. Itu atribut selanjutnya, atribut dari sebuah project. Dia memerlukan sebuah sumber daya. Sumber daya itu banyak, bisa sumber daya manusia, bisa sumber daya peralatan, bisa sumber daya uang dan segala macam. Terus kemudian atribut dari sebuah project, dia memiliki sponsor utama. Nah, biasanya project ini juga memang disponsori atau didanai oleh product owner ya. Jadi si pemilik project itu sendiri. Nah, terus kemudian ini ada perbedaan antara kegiatan project dan juga kegiatan operasional atau kegiatan secara rutin. Kalau kegiatan project ini bercoraknya dinamis, dia tidak rutin, hanya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kalau kegiatan, bedanya dengan kegiatan operasional, kalau operasional itu dilakukan berulang-ulang, dilakukan secara rutin. Nah, terus kemudian siklus dari sebuah project itu relatif pendek gitu ya, ada rentang waktunya ya, paling beberapa bulan gitu ya, nggak sampai setahun. Kalaupun setahun itu juga sudah termasuk project yang rentang waktunya panjang. Biasanya hanya beberapa bulan kalau melakukan kegiatan project. Nah, terus kemudian kalau kegiatan operasional dia berlangsung dalam jangka panjang gitu ya. Misalkan bekerja di satu pekerjaan, nah itu biasanya kan ya dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, tidak ditentukan kapan dia selesainya. Tapi kalau project ya harus ada kapan dimulai, kapan selesai. Nah, terus kemudian intensitas kegiatan dalam periode siklus project berubah-ubah gitu. Jadi intensitas kegiatannya itu nggak datar gitu. Kadang-kadang ada tugas yang memang bagiannya dia yang harus dikerjakan, ada yang bagian lain yang mengerjakan gitu. Jadi siklusnya itu berubah-ubah gitu, tidak selalunya datar. Nah, sedangkan kalau intensitas kegiatan untuk kegiatan operasional dia akan relatif sama, itu flat. Kemudian juga perbedaan dari kegiatan project dan operasional yaitu kegiatan dari sebuah project harus diselesaikan berdasarkan anggaran, jadwal, dan juga resource yang telah ditentukan gitu ya, terbatas semuanya. Sedangkan kalau kegiatan operasional itu batasan anggaran dan jadwalnya tidak setajam project gitu, artinya bisa lebih fleksibel karena dia dilakukan secara rutin. Terus kemudian perbedaannya lagi, kegiatan harus diselesaikan berdasarkan anggaran tadi.
Nah, perbedaannya lagi adalah terdiri dari berbagai macam kegiatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu gitu. Jadi kalau sebuah proyek itu biasanya gabungan dari beberapa orang ahli gitu untuk menjalankan proyek tersebut gitu dari berbagai bidang profesionalitas atau berbagai bidang disiplin ilmu. Sedangkan kalau kegiatan operasional itu dia kegiatannya tidak terlalu banyak, ya hanya terfokus satu jenis bidang aja. Nah, terus kemudian keperluan sumber daya juga sering berubah, baik macam maupun volumenya tergantung dari kebutuhan proyek tersebut. Sedangkan kalau model operasional, macam atau jenis dari volume, keperluan sumber daya itu relatif konstan. Ya. Nah, terus kemudian tahapan yang ada di dalam proyek pembangunan software atau pembangunan sistem informasi. Nah, ini secara umum proyek itu kan bisa dibedakan, ada yang proyek secara umum ya. Jadi misalkan kayak pembangunan sebuah gedung atau misalkan pembangunan perakitan sebuah kendaraan. Nah, itu kan bisa dimasukkan ke dalam proyek-proyek yang dikerjakan secara umum. Nah, ada juga proyek yang dilakukan atau yang menggunakan perspektif proyek teknik informatika atau yang kita lakukan lah atau yang ada di bidang kita, yaitu bidang teknologi informasi ya, berbau IT atau komputer seperti itu. Nah, ini beda tahapannya. Kalau proyekan secara umum itu pertama dia tahapannya itu nggak terlalu banyak ya. Biasanya dia merumuskan masalahnya, jadi ada sebuah masalah, terus kemudian dirumuskan, dari masalah tersebut dicari solusinya terhadap masalah tersebut. Nah, terus kemudian dilaksanakan solusinya, terus dimonitoring hasilnya. Biasanya proyek secara umum, kalau untuk proyek-proyek umum prosesnya hanya seperti itu. Dirumuskan masalah, dicari solusi, melaksanakan solusinya, terus dimonitoring sesuai dengan jadwal. Nah, sedangkan kalau perspektif proyek IT itu tahapannya itu agak banyak gitu ya, berbeda-beda. Bahkan kadang tergantung dari metode yang digunakan. Cuma secara umum tahapannya itu pertama ada yang namanya penentuan atau discovery, atau dicari juga misalkan kebutuhan yang sebenarnya itu apa. Jadi misalkan ada sebuah masalah, masalahnya adalah perusahaan ini transaksinya atau penjualannya menurun, itu masalahnya. Terus kemudian dicari dulu apa solusi yang terbaik dengan menggunakan pendekatan IT gitu ya. Dicari, kemungkinan harus membuat sebuah web e-commerce. Nah, terus kemudian e-commerce-nya dicari lagi spesifikasinya itu seperti apa. Gitu. Jadi ada proses penentuan atau discovery-nya terlebih dahulu. Terus setelah itu kemudian baru ke tahap konsep. Dikonsepkan dulu nih web yang mau dibangun itu modelnya seperti apa. Nanti siapa yang akan menjadi usernya, siapa juga nanti yang akan menjadi customer-nya atau pelanggannya, itu dilakukan sebuah konsep. Nah, setelah itu baru dilakukan proses desain misalkan. Nah, desain ini biasanya dikerjakan untuk nanti diinformasikan ke pihak developer. Gitu ya, biasanya di sini project manager dengan sistem analis menentukan model alur bisnis prosesnya seperti apa, desainnya bagaimana sebelum nanti dilakukan pembangunan secara development. Nah, terus selanjutnya setelah proses desain ada yang namanya tahap pelaksanaan atau execution. Nah, di sini yang dilakukan proses developing gitu ya, dilakukan coding gitu, terus kemudian dilakukan pengembangan, dibuat programnya seperti itu. Nah, setelah itu baru dilakukan proses testing, yaitu di mana di sini dicek akan keberhasilan program yang dibangun dan juga sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan standar yang ditetapkan, atau di sini bisa dikatakan sebuah proses quality assurance, yaitu tahap jaminan sebuah kualitas. Nah, terus setelah itu baru dilakukan tahap implementasi atau penerapan atau instalasi gitu ya ke dalam server atau ke dalam device yang akan digunakan. Nah, setelah itu baru ada yang namanya penutupan atau closing project. Nah, ini biasanya dilakukan evaluasi, terus kemudian
persiapkan bagaimana pengembangan selanjutnya atau bagaimana untuk proses ke depannya. Seperti itu. Nah, itu perbedaan antara tahapan project secara umum dengan project yang menggunakan perspektif IT. Nah, terus kemudian setelah kita membahas tentang project, kita masuklah ke dalam manajemen project. Gitu ya. Di sini kita mencari tahu atau mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan manajemen project. Nah, kalau dari teorinya PMBOK atau Project Management Body of Knowledge, sebuah teori mengatakan kalau manajemen project itu adalah sebuah aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik pada suatu aktivitas project untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan suatu project. Gitu ya. Teorinya kalau menurut PMBOK, manajemen project itu ya tadi sebuah aplikasi atau sebuah penerapan dari ilmu pengetahuan, keterampilan, tools atau alat, dan juga teknik ataupun cara pada suatu aktivitas project untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan suatu project tertentu. Nah, terus kemudian menurut DAIN 69901 teori juga nih, project management adalah sekumpulan lengkap sebuah penugasan atau pekerjaan, teknik serta perangkat yang diaplikasikan selama eksekusi atau pelaksanaan project. Itu menurut DIN 69901. Nah, terus kemudian juga menurut Prince 2 gitu ya, manajemen project itu adalah sebuah perencanaan, pemantauan, dan pengendalian terhadap semua aspek yang terdapat dalam sebuah proyek serta memotivasi yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan proyek dengan waktu, biaya, kualitas, performa yang telah ditentukan. Itu jadi intinya sama aja gitu maksudnya dengan definisi proyek. Nah, tapi di sini ada penambahan kata manajemen. Nah, jadi manajemen ini ya kalau misalkan secara harfiah didefinisikan itu adalah sebuah proses penataan ya, sebuah proses apa namanya bisa juga pengendalian, monitoring. Jadi bagaimana si proyeknya ini bisa berjalan sesuai dengan on time, on target, on budget, on resource gitu ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, biasanya ditambahkan atau diberikan dengan tambahan alat bantu berupa tools dan juga teknik-teknik atau metode yang digunakan. Nah, terus kemudian tujuan atau manfaatnya itu apa? Melakukan manajemen sebuah proyek gitu ya. Nah, di sini bisa mungkin bisa dilihat atau bisa dijawab secara langsung gitu ya. Jadi tujuan dan manfaat yang bisa didapatkan dengan adanya manajemen project, nah tentunya adalah sebuah hal-hal yang positif gitu ya, di mana bisa terjadi efisiensi antara waktu, biaya, dan juga resource yang ada. Kemudian juga bisa dilakukan sebuah kendali project gitu ya. Jadi projectnya itu lebih terkendali. Terus kualitasnya juga meningkat serta produktivitasnya juga meningkat karena dilakukan proses manajemen project. Kemudian juga menekan resiko kegagalan serta bisa dilakukan koordinasi secara internal. Nah, di samping tentunya juga meningkatkan semangat antar tim di dalam proyek tersebut. Nah, ini guna atau manfaat dari penggunaan manajemen project atau proses manajemen di dalam pembangunan sebuah project. Nah, terus kemudian ini ada beberapa pendekatan sebuah metodologi ataupun alat bantu atau tools yang bisa digunakan untuk memanage atau mengelola aktivitas-aktivitas project. Di antaranya contohnya misalkan ini ada the traditional approach atau pendekatan secara tradisional. Ada juga yang namanya rational unfight process. Ada juga temporary
organization sequencing concept, kemudian ada critical chain, ada extreme project management, ada event change methodology, ada process based management. Nah, ini adalah metode-metode yang biasanya digunakan untuk proses memanajemen sebuah project. Gitu ya. Mungkin nanti ini kita bisa bahas satu persatu detail-detailnya. Nah, tapi ini adalah sebuah metode, yaitu sebuah tahapan atau tata cara yang bisa digunakan ketika memanajemen sebuah project. Nah, terus kemudian ada juga tools atau alat bantu dalam melakukan kegiatan project. Ini yang di sebelah kanan ya. Ada yang namanya PERT chart, ada Gantt chart, ada event chain diagram, ada run chart, ada project cycle optimization. Nah, ini tools-tools yang biasanya memang digunakan di dalam penggunaan sebuah project atau pembahasan sebuah project. Ya, nah biasanya tools yang paling digunakan itu PERT chart sama Gantt chart. Nah, biasanya ya ini kan untuk membuat sebuah timeline atau penjadwalan seperti itu. Nah, terus juga kalau untuk tools manajemennya itu bisa menggunakan, atau yang paling baik digunakan itu bisa pakai yang namanya Microsoft Project. Nah, terus kemudian asosiasi dan juga profesi manajemen project. Jadi di kalangan lingkungan internasional itu terdapat sebuah organisasi atau asosiasi di mana para manajer, project manager atau manajemen project itu saling berorganisasi ya. Contohnya adanya, misalkan ada yang namanya Project Management Institute atau PMI, ada American Academy of Project Management atau AAPM, ada Agile Project Leadership Network atau EPLN, ada Association for Project Management. Nah, ini di Inggris, APM, ada Australian Institute of Project Management, AIPM, ada International Project Management Association atau IPMA. Nah, ini asosiasi atau organisasi-organisasi manajemen project yang tahap internasional gitu ya, yang tahap mendunia. Nah, terus selanjutnya formula untuk project management yang baik. Nah, formulanya tadi ya udah disebutkan di definisi-definisi dari project management, itu antara ilmu pengetahuan ditambah juga dengan skill, ditambah juga dengan alat bantu atau tools, dan teknik atau metode yang digunakan untuk mengelola project. Maka itu menjadi sebuah project management. Nah, jadi project management ini memerlukan ilmu pengetahuan, skill atau kemampuan, alat bantu, dan juga teknik. Nah, itu yang menjadi formula untuk sebuah manajemen project. Oke, terus kemudian 4 formula ataupun 4 kunci yang menjadi peran keberhasilan sebuah project. Nah, di sini keberhasilan suatu project itu sangat bergantung pada saat menentukan metode yang akan digunakan pada manajemen sebuah project yang baik. Nah, secara garis besar ada 4 hal atau 4 kunci yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek tersebut. Yang pertama adalah pengelolaan proyek melalui suatu mekanisme life cycle project, gitu ya. Jadi perputaran hidup sebuah proyek. Nah, itu biasanya metode gitu ya, metode yang digunakan untuk mengikuti alur dari pengerjaan atau manajemen sebuah proyek. Kemudian melakukan monitoring dan pengendalian terhadap jadwal dari proyek, anggaran proyek, kualitas proyek, dan risiko di dalam suatu proyek. Gitu ya. Jadi dilakukan proses pemantauan gitu ya terkait dengan komitmen jadwal yang sudah ditentukan, anggaran, dan juga kualitas serta sumber daya yang disediakan. Terus selanjutnya dilakukan integrasi atau keterpaduan ya, atau saling terhubung gitu ya dengan perangkat atau tools dan metode manajemen project untuk tujuan meningkatkan produktivitas, kinerja tim, dan komunikasi. Nah, ini saling balance atau saling terhubung antara tools yang digunakan, model metode manajemen yang dipakai, dan juga tujuan peningkatan produktivitas serta komunikasi antar anggota tim. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah komitmen manajemen
Hal ini sangat memegang penting keberhasilan suatu proyek. Ya, semuanya bergantung dari manajemennya. Bagaimana keseriusan dia dalam memanage sebuah proyek tersebut. Gitu ya. Biasanya ya semakin besar proyeknya berarti ya tanggung jawabnya juga semakin banyak gitu ya. Berbanding dengan semakin kecil proyeknya ya ruang lingkup tanggung jawabnya juga tidak terlalu banyak. Oke, baik. Sampai di sini dulu materi kita tentang manajemen project.